Dari manakah kita bisa tahu kalau jin itu fakta, nyata adanya? Jin itu bukan mitos loh, tapi memang ada di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam terus kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Setelah kita berbicara tentang keberadaan satu makhluk selain bangsa manusia, mereka itu adalah dari golongan kalangan bangsa jin, maka materi kita sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Untuk mengetahui tentang keberadaan mereka, maka di sini kita akan menggali satu fakta, dan fakta tersebut akan bisa kita temukan dari satu kitab rujukan yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Dan kitab ini semuanya terangkum di dalam lembaran-lembaran yang sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Sebagai orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang beriman, baik beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka tentu kita meyakini sebuah kabar atau berita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan bukan karena hawa nafsunya. Dan dari setiap penyampaian itu semuanya terangkum di dalam satu kitab yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Dan ini perkataan-perkataan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya mengandung firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita meyakini adanya sebuah kabar atau berita yang langsung disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terangkum di dalam kitab yang disebut dengan Al-Hadis. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Dari manakah kita bisa tahu kalau jin itu fakta, nyata adanya? Jin itu bukan mitos loh, tapi memang ada di muka bumi ini. Loh, kok tahu? Ya buktinya banyak orang yang kerasukan. Itu ya. Ya buktinya banyak orang yang berbicara di luar dari kendalinya. Itulah tadi pengaruh buruk dari kerasukan. Banyak orang yang berbuat tapi bukan karena perbuatannya sendiri. Ya ada yang mengendalikan. Dia ingin membunuh, maaf,
dia ingin membunuh, dia ingin melakukan kekerasan, ingin memukul, dan lain sebagainya. Bahkan bisa sampai berkata dengan perkataan yang keji, yang kasar dan menyakitkan. Bisa nanti dia tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab. Bahkan tangan ini tiba-tiba menggenggam di luar dari kendalinya sendiri. Menangis, menjerit, berteriak, dan lain sebagainya. Yang memang semuanya itu adalah dikarenakan pengaruh dari gangguan jin, yang dimana jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jin itu memang ada di dalam tubuh manusia. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Yuk, kita telusuri ya tentang bukti-bukti dari fakta-fakta keberadaan jin di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, banyak sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang seputar bangsa jin. Banyak. Tapi di sini kita akan mengutip beberapa ayat saja sebagai bukti bahwa eksistensi atau keberadaan bangsa jin itu ada, fakta dan nyata adanya. Mari kita simak. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. Ini yang pertama. Surah Al-Dhariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar ini kepada kita di dalam Al-Quran. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ulang. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Nah, di sini ada dua makhluk yang diucapkan secara bersamaan, tapi awal kalimat itu adalah jin. Baru kalimat kedua adalah manusia. Tapi di sini yang kita fokuskan adalah jin. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah kami ciptakan golongan jin. Artinya apa? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan golongan jin. Kita lihat kelanjutannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini berarti secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan golongan jin dan golongan manusia. Tujuan dari penciptaan dari golongan jin dan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama bahwa jin itu ada, fakta dan nyata adanya. Yang kedua, terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Alam ya'tikum rasulun minkum. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu? Yaqussuna alaikum ayati, yang menyampaikan kepadamu tentang ayat-ayatku. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu di hari ini. Ya ma'syaral jinni wal insi. Di sini Allah memberikan seruan kepada dua makhluk. Pertama dari golongan bangsa jin dan golongan bangsa manusia. Jadi sekali lagi, yang telah disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai golongan jin dan manusia. Ini menandakan bahwa
jin itu ada, fakta dan nyata adanya. Dua ayat sebagai dalil kita yang berasal dari Al-Quranul Karim. Kita lihat dalil yang berikutnya. Terdapat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Surah Al-Ahqaf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id sarafna ilaika. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an, serombongan dari golongan bangsa jin kepadamu yang dimana mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri saat Al-Quran itu dibacakan, qalu ansitu, mereka lalu berkata, diamlah kamu, tenanglah kamu, janganlah kamu ribut. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika pembacaan tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan kepada mereka itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Jadi di sini jelaslah bahwa di dalam Al-Quran telah tertulis satu nama makhluk dari golongan bangsa jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ada satu makhluk yang saat itu mau mendengarkan Al-Quran. Dan makhluk ini adalah dari golongan bangsa jin. Jadi dari ketiga dalil ini menyatakan bahwa jin itu ada, fakta nyata adanya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kita ini dan kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap selain kita tahu bahwa jin itu ada, selain kita tahu dan yakin bahwa jin itu nyata, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah sebagai wali, pelindung dan tempat untuk kita memohon pertolongan, tempat untuk berlindung agar kita dijauhkan dari semua mara bahaya, keburukan dari setiap gangguan-gangguan dari golongan bangsa jin kepada kita. Bukan hanya kepada kita juga, tapi kepada keluarga, anak, dan istri maupun sanak saudara. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.